Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena cinta kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, sebab Dia Allah yang patut sungguh untuk disembah. Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang selalu mengenal setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu Tuhan. Kami merasakan ketenangan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
Terima kasih Bapa di sorga, waktu yang indah kembali kami datang kepadamu. Kami menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan kuduskan kami, sucikan kami supaya benar-benar kami merasakan akan segala kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap hidup kami. Inilah umat-Mu yang datang kepadamu, Tuhan sucikan dan Tuhan sertai kami ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu, Bapak, saudara-saudari semuanya. Kita mau bersyukur Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu Allah yang sungguh luar biasa. Bukti cinta kasih sayang Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, hanya Kau Tuhan tempat jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersorak-sorak buat bagi Tuhan. Kita mau nyatakan kalau kita ini lebih dari pemenang, karena Allah yang kita sembah Allah yang sungguh luar biasa, amin. Kita mau bersyukur kalau Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, lebih dari pemenang. Pemenang.
kita akan mendengarkan video pujian. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu kamu taruh dalam hati, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Supaya waktu kami datang ada perbedaan, dan waktu kami pulang, kami akan pulang bawa berkat daripada Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada saat ini diambil dari pujian dari Victor Hutabara tadi, bahwa kita sesungguhnya memerlukan Tuhan. Ya, di saat semua berjalan baik, di saat semua berjalan normal, kadang-kadang kita melupakan Tuhan. Ya, dan firman Allah katakan ini merupakan kesombongan. Meskipun kita masih ibadah, masih memuji Tuhan, masih memuliakan Tuhan, tapi kerinduan dan kecintaan kita kepada Tuhan makin hari makin berkurang. Dan untuk itu kita memerlukan Tuhan. Ya, karena kalau tanpa Tuhan hidup kita tanpa harapan. Di dalam dunia ini saudara, saat kita sakit kita memerlukan dokter, kita memerlukan obat. Saat kita sekolah ataupun kuliah kita memerlukan guru, memerlukan dosen, ya, memerlukan mata pelajaran supaya ilmu pengetahuan kita makin bertambah. Dalam bisnis dan usaha kita memerlukan modal, memerlukan tempat usaha, dan di balik itu memerlukan nasabah. Ya, pendek kata di dalam dunia ini kita memerlukan sesuatu. Sebuah mobil, sebuah sepeda motor, kalau tidak ada bahan bakar, ya, maka mobil itu tidak bisa berjalan. Demikian di dalam kehidupan kita, ya, kalau semua berjalan normal, kita senang makanan yang enak, kita senang tubuh yang sehat, ya, kita senang pendidikan yang baik, kita senang mengadakan tamasya, ya, menikmati kuliner, dan itulah sebabnya di tengah-tengah pandemi ini pemerintah mulai menyiapkan Jatim Park mulai dibuka, ya, di Banyuwangi dibuka, di Bali dibuka, ya, dan penerbangan dari luar juga dibuka supaya perekonomian bisa lancar. Tetapi kita harus tetap melakukan, kita memerlukan masker, memerlukan jaga jarak, ya, sementara tidak berjabat tangan dan berangkulan. Dan inilah kita tetap memerlukan sesuatu. Tetapi lebih dari itu, firman Tuhan saat ini akan kita dibawa lewat pujian Victor tadi, bahwa kita memerlukan Tuhan. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, ataupun kita sekalian, bahwa sesungguhnya kita memerlukan Tuhan. Ya, kita memerlukan Tuhan lebih dari segala perkara. Ya, dalam dunia kita membutuhkan banyak hal, tapi sesungguhnya kita perlu Tuhan, kata pujian tadi. Di luar Tuhan kita tanpa harapan, di luar Tuhan kita kesasar, di luar Tuhan kita tidak menentu arah kehidupan kita. Tapi siang hari ini mari kita lihat ada beberapa alasan yang Tuhan berikan, firman Allah berikan, bahwa sesungguhnya kita ini memerlukan Tuhan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun, orang kaya sekalipun, orang pintar sekalipun, orang berkuasa sekalipun. Yang pertama, mengapa kita memerlukan Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan mengampuni dosa kita. Ini alasan yang pertama kita memerlukan Tuhan, ya. Efesus 1 ayat 7, ya. Sama-sama baca 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita baca lebih sederhana lagi dengan bahasa sehari-hari, ya. Sebab di dalam Dia, itu Dia besar, artinya sebab di dalam Yesus, oleh darahnya, oleh darah Yesus, kita ganti dengan saya, beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya Yesus. Mari sama-sama kita baca dengan bahasa sederhana.
2, 3. Sebab di dalam Yesus dan oleh darah Yesus saya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya siapa? Tuhan Yesus. Ya. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dalam kitab Yesaya dikatakan dia seperti domba yang mulutnya terkatup, ya, ketika dia mengalami siksaan, sehingga Alkitab katakan dia sudah bukan seperti manusia lagi, ya, karena kepalanya bermahkotakan duri, tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditombak, dan dia dilecut, dipukul begitu rupa, ya, sehingga dia babak belur. Tapi Alkitab katakan oleh darah Yesus, oleh luka-luka Yesus, maka saudara dan saya diampuni, diselamatkan, dan disembuhkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah kita, pengorbanan. Banyak tahun yang lalu waktu saya ke Australia, dalam satu acara tur dibawa ke tempat peternakan domba. Saya pikir buat apa kita ke sana? Tapi ternyata saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kami satu bus 40-50 orang dibawa ke sana. Wah, domba itu ya besar. Ya. Beratnya bisa 60, bisa 70 kilogram. Kemudian pada waktu datang ke tempat penguntingan, itu mesin jalan, saudara-saudara, domba ini tinggal jadi 20-30 kilogram. Ya, kulit bulunya itu bisa 30-40 kilogram, dan waktu itu mesin jalan, itu darah bermunceratan di mana-mana. Tapi domba ini menutup mulutnya, meskipun dia sedikit gemetar. Lebih dari itu, itulah yang Yesus lakukan. Ya, ketika dia dibantai, darah menetes di mana-mana, tapi dia dengan mulut yang tertutup. Karena apa? Itulah kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, Efesus, lebih jelas lagi kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita belajar sama-sama dengan lebih sederhana. Kita itu kita ganti dengan saya. Ia karena huruf besar itu Yesus. Ya. Mari, 2, 3. Jika saya mengaku dosa saya, maka Yesus adalah setia dan adil, sehingga Yesus akan mengampuni segala dosa saya dan menyucikan saya dari segala kejahatan. Nah, inilah Tuhan, ya. Kalau Encek yang buka si Andreas, dia langsung ganti, dia bisa, ya. Ya, Budi yang penting bisa jalan, ya. Jadi kita bisa ngerti. Jadi saya itu, kita itu saya. Inilah Tuhan, ya. Jadi jika saya secara pribadi mengaku dosa saya, maka Ia, Yesus, setia, bukan hanya setia, Dia adil. Sehingga Yesus mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga kita boleh nyanyikan pujian, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Terus apa? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah, ya, pujian kita zaman kuno, tapi menggambarkan ayat firman Tuhan. Kapan? Kalau kita mengaku dosa kita, maka Yesus setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita. Jadi yang pertama ini, mengapa kita perlu Tuhan Yesus? Karena Dialah sumber pengampunan. Alkitab katakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, baik di sorga, di bumi, dimanapun jagat raya ini, tidak ada nama yang mendatangkan selamat selain nama Yesus. Itu sebabnya kita nyanyikan namanya Yesus.
Namanya Yesus, Yesus artinya dia datang untuk mengampuni. Dia juga disebut ya Immanuel, karena Yesus yang mengampuni akan beserta dengan kita. Dan yang pertama, kita perlu dia karena dia mengampuni segala dosa kita. Yang kedua, Tuhan memberikan kesentosaan dan ketenangan. Ya, tentu ini kerinduan kita. Meskipun sehat, meskipun semua baik-baik saja, ya, usaha baik, anak-anak baik, pekerjaan baik, tapi yang diperlukan dalam kehidupan kita adalah kesentosaan dan kedamaian. Banyak waktu yang lalu saya pernah cerita, ya, ada seorang pengusaha kaya raya dari Inggris, setiap tahun dia datang di Bali untuk ambil waktu 30 sampai 50 hari. Dia spesial mengambil sebuah kamar, suite room, ya, yang harganya 30 juta setiap hari. Kamarnya besar, ada ruang tamu, bahkan ada kolam renang. Dia nikmati. Setiap tahun dia harus datang. Supaya apa? Dia merasa sentosa. Tapi dia pulang lagi sentosanya hilang. Tiap tahun dia harus datang. Ya. Tapi janji Tuhan buat kita, dia akan memberikan kesentosaan dan damai sejahtera. Dalam bahasa Alkitab, damai sejahtera atau bahagia itu adalah perasaan aman, perasaan tenang meskipun di tengah-tengah pandemi. Perasaan aman, perasaan tenang meskipun kita mungkin harus kehilangan keuangan kita. Kita harus kehilangan pekerjaan kita. Tapi inilah yang Tuhan janjikan buat kita. Dia memberikan kesentosaan dan ketenangan. Matius 11 ayat 28, ayat tidak asing buat kita. Matius 11 ayat 28. Ya, mari kita baca ini. Tunggu dulu saya jelaskan sedikit. Marilah kepadaku, marilah datang kepada Yesus. Ya, marilah datang kepada Yesus. Ya, semua kita ganti dengan saya. Marilah datang kepada Yesus. Saya yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, Yesus akan memberikan kelegaan. Kata kelegaan itu ketenangan dan kedamaian. Mari, 2, 3. Marilah kepada Yesus. Saya yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus akan memberikan apa? Kelegaan, kedamaian dan ketenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Hari-hari ini begitu banyak orang yang takut. Tadi malam baru saya lihat ada sebuah lelucon, dia katakan, ya, takut corona mati juga. Berani corona mati juga. Tapi kita berserah kepada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Tapi jangan seperti itu, jangan pakai masker, ya, jangan jaga jarak, ya, berangkulan, bukan. Kita juga harus melakukan, ya, aturan daripada pemerintah, ya. Dan ayat 29 menolong kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan minta kepada kita supaya memikul kuk yang apa? Kupasang. Ku ini huruf besar, berarti kuk yang Tuhan pasang kepada kita. Dan kita belajar kepada siapa? Bukan belajar kepada orang yang pintar, bukan belajar kepada orang yang hebat, bukan. Tapi belajarlah pada Yesus. Karena Yesus itu lemah lembut, rendah hati. Dan hasilnya apa? Jiwa kita atau hidup kita akan mendapatkan ketenangan, damai dan sentosa. Kuk itu adalah pasangan yang biasa dipasang sama sapi. Jadi kalau sapi itu akan membajak, dia harus dipasang kuk. Nggak tahu bahasa Jawanya apa itu ya. Kalau di Manado namanya pasangan. Setelah dipasang, maka sapi itu akan menarik bajak. Ya, tapi dia akan menarik, bukan dia marah-marah sehingga akan belok sini sana, tapi dia akan melakukan dengan baik. Demikian dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dikasih beban jadi guru sekolah minggu, jadi pelayan, jadi jemaat, memberi persembahan, mengembalikan milik Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita mau belajar kepada Tuhan. Karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati, dan Tuhan katakan kalau kita mau belajar sama Tuhan, jiwa kita ini akan mendapatkan ketenangan,
Ketenangan itu dalam bahasa asli bahagia, damai, sejahtera, artinya tenang di saat badai. Tenang di saat ombak. Tenang di saat kesusahan. Yesus katakan be calm, tenang. Tenang saja. Tenang saja. Ya kalau anak-anak sudah bingung, bagaimana dengan uang sekolah? Bagaimana dengan makan? Mamanya bilang, tenang, tenang. Semua pasti beres. Mama saja bisa bilang, apalagi Tuhan, saudara-saudara. Dan yang ketiga, Tuhan memberi kemampuan kepada kita. Ya, yang ketiga Tuhan memberi kemampuan buat kita. Ya, Tuhan memberikan kemampuan buat kita sehingga kita dapat menyelesaikan setiap persoalan kita. Filipi 4 ayat 13, ayat-ayat sederhana. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya berikan terjemahan yang lebih sederhana. Segala masalah dapat kutanggung ini artinya dapat kubereskan, dapat kuselesaikan. Mari kita ganti dengan dapat kuselesaikan. Di dalam Dia artinya di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadamu. 2, 3. Segala masalah dapat kuselesaikan di dalam siapa? Di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada saya. Jadi sebesar apapun masalah kita, ya, serumit apapun masalah kita, persoalan kita, kita punya Tuhan. Yesus sanggup. Sehingga kita suka nyanyikan, Dia sanggup. Terus gimana? Yesus sanggup. Terus berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita tidak bisa, saudara-saudara. Salah satu presiden negara besar di dunia berhasil di tengah-tengah jutaan orang. Dia berlutut, dia nangis. Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Hanya Engkau yang bisa. Ini presiden, saudara-saudara. Brasil termasuk negara nomor 3 atau nomor 4 paling banyak kematian akibat virus. Sehingga dia katakan, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Padahal dia presiden, saudara-saudara. Ya, presiden kita katakan tahun ini berat dan sangat berat. Ya, 2 minggu ini aja presiden 2 kali swab. Ya, waktu kedatangan wakil wali kota Solo dia di swab. Kedatangan gubernur Riau dia di swab juga karena wakil wali kota Solo kena COVID. Riau kena COVID, ya, sehingga orang yang tidak senang sama presiden bilang, oh memang orang-orang itu di COVID kan. Bukan, saudara-saudara, tapi inilah kita mesti alami, ya, bahwa dalam kehidupan kita, di saat kita tidak sanggup, ada Tuhan yang sanggup. Amin. Di saat kita tidak berdaya, Tuhan akan mengelur kita. Tatkala kita harus angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Di saat kita masih seperti, oh aku bisa Tuhan, aku mampu Tuhan tanpa Engkau, aku bisa, Tuhan akan kerja. Tapi di saat kita tidak mampu, Tuhan bekerja. Dan pagi siang hari ini kita sudah belajar apa sebab kita memerlukan Tuhan. Yang pertama coba keluarin, apa sebab kita memerlukan Tuhan? Ada 3 hal. Apa sebab kita memerlukan Tuhan? 1, karena Tuhan mengampuni dosa kita. 2, karena Tuhan memberikan kesentosaan dan damai sejahtera kepada kita. Dan 3, karena Tuhan memberikan kemampuan buat kita. Inilah kita. Mari kita dengar lagi pujian ini yang saudara sudah dengar tadi. Tapi sekarang dengar dengan iman dan praktekkan di dalam hidup kita. Akui ada saat aku keliru Tuhan. Ada saat aku tak mampu Tuhan. Haleluya. Cukup, haleluya. Kita diberkati lewat pujian, lewat firman Tuhan. Mari kita akan mengikuti perjamuan asing kudus. Mari kita pujikan salibnya. Mana Edi? Oh sudah. Mari kita menyiapkan hati kita, kehidupan kita. Bangkit berdiri.
kita nyanyikan salibnya, salibnya, dan kita akan mengikuti perjamuan asik. Salibnya, salibnya. Haleluya. Amin. Kita pujikan nyanyian ini, doa firman Tuhan nanti Ibu Lydia Tagor. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk kasih kemurahan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami, yang selalu melindungi kehidupan kami Tuhan. Terlebih di hari yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama bisa menikmati ibadah, bersekutu bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sudah merasakan kasih sayang Engkau. Kami bisa memuji, membesarkan nama Engkau. Kami sudah mendengar firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih untuk kasih sayang anugerah, pengorbanan Tuhan untuk penebusan atas dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga kami bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kedamaian, kesentosaan, ketentraman, ketenangan yang dari Tuhan. Sehingga Tuhan kami bisa melalui hari-hari kami bersama dengan Engkau, dengan tenang, dengan damai. Terlebih Tuhan, kami merasakan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga bersama Tuhan kami bisa melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami, Engkau menguduskan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merasakan bahwa hanya di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu untuk hari ini yang begitu luar biasa atas hidup kami. Dan inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita tetap berdiri, kita mengangkat tubuh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu, tubuh yang sudah dihancurkan di kemuncak Golgota. Kami saat ini ingin menjadi satu dengan Engkau. Tubuh Kristus dalam arti yang sesungguhnya. Kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami betul-betul boleh menjadi Kristus di atas muka bumi ini. Boleh menceritakan kepada orang lain tentang Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita makan tubuh dari Tuhan. Makasih Tuhan.
Mari kita siapkan diri kita mengangkat cawan yang berisi darah Yesus. Dengan iman, yang sakit merasa disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan oleh Tuhan, yang takut, yang khawatir, Tuhan beserta dengan dia. Mari dengan iman, darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus berkuasa. Dengan iman, mari kita minum darahnya. Makasih Tuhan buat tubuhmu dan darahmu. Puji Tuhan. Mari kita pujikan. Ada kuasa dalam darahnya. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Nanti adik Rita Yakub akan mengucap syukur. Ada kuasa dalam darahnya. Sebab Engkau Allah yang luar biasa kembali sudah datang di dalam kehidupan kami, berbicara bagi kami sidang jemaat-Mu, dan kami percaya saat siang hari ini ada kekuatan baru yang Allah sudah tambahkan di dalam kehidupan kami. Ada pengharapan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, senantiasa kasih setia Tuhan limpah-limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah ini. Terima kasih untuk ibadah yang sudah memberkati kami saat siang hari ini. Kami percaya hari-hari yang akan kami lewati, kami akan lihat pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, bahkan rahmat Allah tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk segala berkat yang kami sudah terima di dalam rumah-Mu saat siang hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kekasih-kekasihku, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus beserta dengan kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua percayakan firman akan berkata, amin. Tolong plastik-plastiknya dibuang di tempat sampah.